Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali berita hari ini, diguyur hujan lebat selama berjam-jam membuat aliran sungai jembatan di desa Alas Bulu, Wongsorjo, Banyuwangi kembali meluap pada Minggu sore. Akibatnya luberan air sungai setinggi lebih dari 30 cm ini merusak konstruksi jembatan yang masih dalam perbaikan. Banjir kali ini juga membuat jalur pantura penghubung Banyuwangi Surabaya melalui Situbondo macet total sepanjang 7 km hingga Senin dini hari tadi. Untuk korban jiwa nihil dan demikian sementara untuk arus lalu. Pemirsa, inilah sejumlah video amatir yang direkam warga saat luapan air sungai setinggi lebih dari 30 cm mulai menggenangi jalan di kawasan jembatan Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi pada Minggu sore. Karena tingginya air bercampur lumpur di jalan raya ini, membuat akses penghubung Banyuwangi Surabaya melalui Situbondo ini pun tidak bisa dilintasi kendaraan. Oleh petugas kepolisian setempat, kendaraan yang hendak melintas di kawasan ini diminta untuk berhenti terlebih dahulu agar tidak sampai terseret derasnya banjir luapan air sungai. Derasnya air banjir yang mengalir ini juga diketahui merusak sejumlah konstruksi jembatan yang hingga kini masih dalam proses perbaikan. Akibat tersendatnya jalur nasional ini membuat antrian panjang pun tidak terhindarkan. Sejak Minggu sore hingga Senin dini hari, ratusan kendaraan baik mobil pribadi maupun truk logistik terjebak macet selama berjam-jam. Kemacetan kendaraan hingga 7 km ini terjadi di dua arah, baik dari arah Banyuwangi maupun dari arah Situbondo. Meski banjir sudah mulai surut, pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup, lantaran jalan masih tertutup lumpur sisa banjir. Oleh petugas BPBD bersama petugas pemadam kebakaran Kabupaten Banyuwangi, endapan lumpur ini langsung disemprot dengan air agar tidak mengganggu pengguna jalan yang melintas. Agar kemacetan tak semakin parah, personil Satlantas Polresta Banyuwangi juga dikerahkan di kawasan pintu keluar pelabuhan ASDP Ketapang. Seluruh kendaraan dari Pulau Bali menuju wilayah Situbondo untuk sementara waktu dialihkan melalui jalur Gumitir Kabupaten Jember. Meski terpantau masih padat, namun antrean kendaraan di jalur pantura ini berangsur mulai mengalir setelah akses jalan raya yang tertutup lumpur dibersihkan oleh petugas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, meski baru saja keluar dari tahanan di Lapas Banyuwangi, pria di Kecamatan Serono kembali berurusan dengan aparat kepolisian setempat dengan kasus peredaran pil koplo jenis trihexpendil. Untuk menjalani proses lebih lanjut, kini tersangka mendekam di Polsek Serono dan dijerat dengan hukuman lebih dari 5 tahun kurungan penjara. Pemirsa, beginilah Dian Purnomo berusia 25 tahun, warga Dusun Sukolilo, Desa Sukomaju, Kecamatan Serono, Banyuwangi, Jawa Timur. Residivis yang baru saja keluar dari tahanan Lapas Banyuwangi dengan kasus peredaran pil koplo jenis trihexpendil ini kembali dibekuk aparat kepolisian dengan kasus yang sama. Menurut Ibtu Sutarkem, Kanit Reskrim Polsek Serono, terungkapnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Dalam waktu yang bersamaan, polisi mengamankan pemuda bernama Daus yang saat itu mengkonsumsi pil trek. Saat diinterogasi polisi, ia pun mengaku jika pil trihexpendil itu dibeli dari tersangka Dian Purnomo. Dari pengakuan tersebut, Satuan Reskrim Polsek Serono langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah tersangka. Saat digeledah, polisi menemukan 3 bungkus plastik, masing-masing berisi 100 butir pil trek yang sudah siap edar. Selain mengamankan pelaku, Satuan Reskrim Polsek Serono juga berhasil mengamankan 300 butir pil trek dan uang sebesar 700.000 yang diduga hasil dari penjualan barang haram tersebut. Polsek Serono telah mengungkap kasus
pil trihexyphenidyl atau pil trek. TKP di Dusun Sukolilo, Desa Sukomaju, Kecamatan Serono, yang mana pengungkapannya berdasarkan atas informasi masyarakat. Dan kemudian kita melakukan lidik ke tempat tersebut. Dan ternyata benar yang diinformasikan masyarakat bahwa TSK DP mengedarkan ya. Saat digeledah di rumahnya ditemukan 300 butir dikemas dalam bungkusan plastik. Kebetulan TSK ini merupakan residivis yang dalam kasus yang sama. Belum lama keluar dari LP. Karena belum ada 1 tahunan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka meringkuk di sel tahanan Mapolsek Serono untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat dari kasus ini, tersangka dijerat pasal 197 subpasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Setelah mendapat laporan adanya seekor paus orca sepanjang 5 meter lebih yang mati terdampar di Pantai Bangsering, Banyuwangi, Jawa Timur, tim kedokteran hewan dari Unair turun ke lokasi. Ya, tim kedokteran hewan Unair membedah perut ikan paus untuk mengambil organ dalam yang masih bagus guna dilakukan penelitian. Karena adanya paus orca hingga ke perairan Selat Bali merupakan fenomena yang langka. Pemirsa, tim dari Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Banyuwangi dan BKSDA serta pihak terkait mendatangi lokasi paus orca terdampar. Tim kedokteran hewan Unair langsung membedah perut ikan paus pemburu ini. Tujuan dari membedah perut ikan untuk mengambil organ dalam seperti usus besar, usus kecil, ginjal, jantung guna dilakukan penelitian. Menurut Ketua Tim Kedokteran Hewan Unair, Dr. Hewan Adit menjelaskan bahwa paus orca ini telah mati selama 12 jam. Tim kedokteran hewan Unair mengambil organ dalam ikan paus yang masih bagus untuk diteliti di laboratorium. Sedangkan cek fisik tubuh bangkai ikan paus orca ini banyak luka dan adanya kutu ikan. Kuat dugaan sementara kematian ikan paus jenis pemburu atau dengan nama latin Orcinus orca ini adalah fungsi navigasi yang terganggu akibat perubahan iklim atau terkontaminasi perairan laut Indonesia. Ya, jadi kebetulan siang tadi kalau nggak salah pukul 13 ya, jam 1 siang itu kami mendapat laporan dari BKSDA sama BKSPL terkait adanya 1 ekor paus yang terdampar kebetulan di wilayah pesisir pantai Wonosorejo. Nah, ternyata setelah berkoordinasi ini dengan warga sekitar juga, ternyata kondisinya sudah mati ya, jadi sudah ditemukan tidak aktif, sehingga saya beserta tim dari Prodi Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ya, yang kebetulan di PSDKU Banyuwangi bergerak menuju lokasi karena setelah berkoordinasi dengan BKSDA juga semua pihak ingin dilakukan nekropsi ya, jadi bedah bangkai untuk mengetahui penyebab kematian dari paus orca ini. Jadi jenis orca ini sebenarnya killer whale ya, jadi paus pembunuh yang sebetulnya tidak ada di pesisir pantai Banyuwangi. Nah, ini adanya kalau kita lihat arah migrasinya itu di wilayah Australia, itu pun yang bagian selatan. Nah, ini kenapa kok bisa sampai sini? Kita identifikasi dulu. Apakah itu memang murni dia karena sakit ya, artinya ada perlukaan di organ bagian dalam, atau memang ada fungsi navigasi yang terganggu akibat perubahan iklim ataupun mungkin aktivitas kontaminasi yang ada di perairan laut ini. Nah, itu nanti akan terjawab setelah
proses nekropsinya selesai. Nah, jadi saat ini saya bersama tim berusaha mengambil beberapa sampel organ yang sekiranya kondisinya masih bagus. Ya, karena kalau kita lihat timeline kematiannya tadi itu kan sudah lebih dari 12 jam, di mana organ internal ini banyak sekali yang sudah membusuk kondisinya. Jadi kita cari yang kondisinya bisa dilakukan uji di laboratorium. Nah, untuk sementara ini memang secara makroskopis ya, secara kasat mata terdeteksi bagian saluran pencernaan ya, karena usus ini kita ambil beberapa bagian tadi, usus kecil sama usus besar, bagian kolon itu terdapat perdarahan ya, atau hemoragi. Tapi kita belum bisa mengkonfirmasi apakah itu penyebab utamanya, karena kita harus kaitkan dengan parameter yang lain dulu. Nah, itu perlu waktu untuk menunggu hasil uji labnya selesai semuanya. Fenomena kematian dan terdamparnya paus orca ini merupakan fenomena langka karena paus ini tidak hidup di perairan Indonesia. Paus orca atau dengan nama latin Orcinus orca ini hanya ada di perairan dingin dan perairan Australia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Potensi Bahari Pantai Selatan Banyuwangi terus dibangun melalui ajang Festival Lobster. Pantai Mustika ditunjuk sebagai tuan rumah dalam Festival Lobster pertama di Indonesia. Ya, ajang ini juga sebagai sarana edukasi kepada masyarakat pesisir dalam mengolah lobster menjadi berbagai olahan kuliner. Masuk pada kalender Festival Banyuwangi, kini Bumi Belambangan bersiap menjadi penyangga lobster nasional. Pemirsa, pemerintah Banyuwangi terus mendorong pertumbuhan ekonomi warga pesisir, khususnya yang berada di pantai selatan. Setelah sebelumnya membuka gerai layanan terpadu bagi nelayan di Pantai Gerajakan, kini Pantai Mustika yang terletak di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Lobster. Acara yang termasuk dalam kalender Banyuwangi Festival tersebut resmi dibuka oleh Bupati Banyuwangi, yakni Ipuk Fiestiandani Aswaranas pada Minggu 4 April 2021. Hal ini juga sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mendorong berkembangnya potensi bahari pantai selatan, khususnya yang bergerak di bidang lobster. Dalam ajang tersebut, Bupati Ipuk juga menggandeng hotel berbintang yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan edukasi serta pelatihan kepada masyarakat Pantai Mustika dalam mengelola lobster menjadi kuliner layaknya masakan bintang 5. Dari sini masyarakat bisa belajar langsung dari para koki yang sudah ahli di bidangnya. Dan juga bisa diperoleh berbagai varietas menu terkait olahan lobster dari pelatihan tersebut. Sehingga nantinya masyarakat Pantai Mustika bisa menerapkan ilmu yang didapatkan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah hantaman badai pandemi COVID-19. Bupati Ipuk juga menyampaikan, Festival Lobster kali ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya festival ini banyak manfaat yang diperoleh masyarakat. Dan kebetulan sepanjang pantai yang membentang dari Selat Bali hingga pesisir pantai selatan memiliki potensi untuk budidaya lobster. Sehingga Banyuwangi nantinya bisa menjadi satu-satunya kabupaten dengan penghasil lobster dengan kualitas terbaik dan terbesar di Indonesia. Dirinya juga menambahkan, kedepannya pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan terkait budidaya lobster yang ada di Banyuwangi. Ya, Festival Lobster ini kan masuk dalam kalender Banyuwangi Festival. Nah, alhamdulillah Festival Lobster kali ini memang diselenggarakan di masa pandemi, tetapi kita tetap memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan kepada masyarakat luas bahwa di Banyuwangi punya Festival Lobster. Nah, tadi disampaikan bahwa Festival Lobster ini adalah festival pertama tentang lobster di Indonesia. Maka saya berharap dengan diadakannya Festival Lobster ini nanti akan ada banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang ada di Banyuwangi. Dan kebetulan
sepanjang pantai Banyuwangi atau pinggir pantai Banyuwangi, Laut Banyuwangi ini, baik yang dari Selat Bali sampai sampai Laut Selatan ini, semuanya bisa menjadi potensi untuk budidaya lobster. Nah, maka dengan ini nanti kami berharap Banyuwangi adalah salah satu atau mungkin bahkan satu-satunya kabupaten yang memiliki kualitas lobster yang baik dan penghasil lobster terbesar di Indonesia. Alhamdulillah memang selama ini lobster kita sudah standar ekspor dan kita terus akan melakukan budidaya berkaitan dengan lobster. Nanti juga kami akan berkoordinasi atau bersinergi dengan KKP dan sehingga nanti banyak sekali pengembangan lobster yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ya, kami berharap dengan adanya festival lobster di Pantai Mustika ini nanti berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, kebetulan hari ini kita juga menggandeng salah satu hotel di Banyuwangi, Hotel El Royal. Di sini Hotel El Royal memberikan pembinaan, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, pelatihan-pelatihan dari menu-menu lobster yang dikelola dengan cara yang baik, cara yang benar dan variatif. Diharapkan nanti ini juga bisa digunakan oleh masyarakat Pantai Mustika untuk menambah koleksi kuliner di wilayah Pantai Mustika. Alhamdulillah Banyuwangi diberi potensi. Panjang laut kita ini 175,5 ya. 175,8 km ya. Semuanya potensi lobster. Bisa dibayangkan ya. Terus daerah yang selatan ini khususnya di Pantai Mustika ini menjadi pemasok benih ya, bibit-bibit lobster untuk kebutuhan pengembangan atau budidaya lobster ke depan. Termasuk kita sudah ekspor. Sumber dan asalnya hampir sebagian besar dari Pantai Mustika ini atau di sepanjang samudera Indonesia ini. Untuk potensi lobster ya, kalau produksinya ya di Pantai Selatan yang paling besar. Penangkapannya yang paling besar dari Pantai Selatan ini. Tapi untuk pembudidayaan ya, untuk pembudidayaan di sepanjang Laut Jawa, artinya di Selat Bali ya, kita juga punya pantai yang luar biasa yang tenang ya, dari benih apa namanya itu ya, undersize ya, yang undersize ya, itu yang dipelihara sampai dengan berapa bulan? Nah, 3 sampai 4 bulan untuk bisa dikonsumsi. Ada juga yang sudah bisa dibudidayakan oleh mereka, artinya dibesarkan ya, mereka membesarkan untuk konsumsi ya, untuk ekspor juga. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.